Semoga berkenan. Iya. 15. Sekarang 15, Pak. Jending itu jahil. Pak. Udah seger Pak Narto. Pak Sunarto. Oke. Ini sudah jam 6. Jam 6 kurang anu yuk. Dimulai ini Bu. Kurang 1 menit. Ininya moderatornya saya nggak apa-apa. Halo. Duh, siap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jam 6 Pak. Monggo jam 6. Dimulai ya. 40 orang. Oke, terima kasih. Siap. Mute. Ayo di mute. Yuk. Di mute semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya mengucapkan bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini di pagi yang cerah apalagi penuh berkah yaitu pada hari Jumat di tanggal 15 November 2024 kita sama-sama bisa bermojah kembali, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selawat serta salam juga saya tujukan kepada panutan kita bagi Muslim yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kelas, para Jumer dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita merefresh kembali untuk supaya kita lebih semangat, kita lebih kompak, dan juga kita menata niat dan merapatkan barisan. Mari sama-sama dibuka mikrofonnya dan bila perlu kameranya, sama-sama mengikuti gerakan saya untuk merefresh sebelum kita masuk kelas, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita mulai. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Tindakan saya. Kalau ada yang salah itu saya. Kalau ada yang salah itu saya. Kalau jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti secara istiqomah atau secara konsisten untuk belajar bersama pada kesempatan setiap pagi. Ini memang sangat luar biasa sekali ya. Kalau bukan orang-orang pilihan mungkin kita tidak berada di dalam forum yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya bukannya tidak punya peci, ini punya peci, cuman saya tidak pakai karena saya di sini mencoba berhadapan dengan orang-orang yang hebat, sebuah keluarga besar yang multi agama dan keyakinan. Ini mungkin mengingatkan kepada saya khususnya bahwa kita ini bukan berada di jamaah pengajian. Jadi inilah mungkin sebuah nilai yang luar biasa bahwa kita ini sama-sama dikumpulkan menjadi komunitas pembeli setia oleh perusahaan KLP ini menjadi orang-orang yang hebat dan menghebatkan tapi bijaksana. Itu yang saya rasakan pada sampai saat ini, sehingga saya hakul yakin ini idem dengan suhu saya Pak Haji Padoli bahwa perjalanan kita ini akan semakin menuju kepada tujuan kita yang sama-sama kita cita-citakan, yaitu pensiun minimal 25 juta per bulan dan satu tujuan bagi orang muslim yaitu menuju Mekah Madinah atau umroh
dan untuk bagi yang lain Holy Land dan sebagainya. Inilah yang terus kita ingatkan kepada diri kita sendiri ataupun kepada sesama Jumer yang ada, supaya kita sama-sama bisa saling berbagi dan berseiring sejalan dengan wadah yang sudah diciptakan sangat luar biasa ini oleh Pak Basri dan manajemen yang ada. Ini tentunya harus kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masuk kelas. Mari sebelumnya saya bacakan dulu untuk tata cara mengikuti Jumer yang pagi hari ini. Yang pertama adalah semua peserta harus mematikan mikrofon atau di-mute. Mohon para hadirin untuk bisa sama-sama memperhatikan HP-nya supaya kita berjalan dengan nyaman ataupun lancar. Yang kedua, apabila posisi kita memang tidak pantas atau tidak layak untuk ditampilkan, karena ini kita dilihat dan direkam yang nantinya akan dilihat oleh seluruh warga dari Sabang sampai Merauke dan Merauke sampai Maroko. Ini tentunya kita harus sopan ya Bapak Ibu, supaya memperlihatkan inilah KLPI, inilah wajah dari perusahaan kita, perusahaan hebat, perusahaan Kreasi 5 Pilar Indonesia. Tentunya kita sama-sama harus menghargai itu dan kita jangan menjatuhkan diri kita sendiri. Yang ketiga, jangan menyela atau mengomentari di saat pemateri sedang menyampaikan pemaparan buku bijak. Itu atur cara yang harus kita ikuti, tentunya untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran acara yang sudah kita bangun sejak awal. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan di Kreasi 5 Pilar Indonesia, untuk pagi ini di tanggal 15 November 2024, hari Jumat yang penuh berkah ini, pembacaan buku bijak akan disampaikan oleh seorang ibu yang luar biasa. Beliau walaupun seorang ibu, tapi ya beliau itulah yang sebagai pemimpin, karena beliau jabatannya atau statusnya sebagai Kane Bekasi, yaitu Ibu Eni Rohani. Mohon maaf, Ibu Eni Rohani sudah siap? Ya, tahu bulat nih digoreng-goreng. Inilah Ibu, makanya saya katakan luar biasa sekali. Kenapa Bapak Ibu ya? Ini kita kondisinya dari awal, saya hari Senin juga Pak siapa yang dari Surabaya tuh, Pak Tio, ya Allah, dalam perjalanan juga masih bisa konsisten. Ini Ibu juga kemarin juga, ya semuanya inilah, ini pasukan-pasukan hebat dan menghebatkan, ya mendadak tahu bulat juga ternyata bisa melaksanakan tugas dengan baik. Monggo Bapak Ibu, kita simak pemaparan dari Ibu Eni Rohani. Monggo silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sukron atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf dan mohon izin Bapak Ibu. Insya Allah kalau nanti ada kekurangan dalam penyampaian ini, ya karena itu kesalahan semua dari saya. Karena di sini memang nggak apa-apa, sifatnya dadakan, kita harus selalu siap dalam kondisi apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan buku bijak pagi ini di tanggal 15 November 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak sudah pasti hebat. Ya Bapak Ibu, kita sudah semua tahu, masing-masing tahu, dan kita selalu ingat kalau menjadi bijak itu belum tentu hebat gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pastinya hebat ya Bapak Ibu. Hebat dalam segala hal di setiap kepemimpinannya.
Ciri pemimpin bijak, berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, Bapak Ibu, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Dalam konteks ini, lomba lari cepat itu jangka pendek, ada jangka panjang, ada jangka menengah. Tergantung situasi dan kondisi saat itu kita harus berlari jarak cepat atau jarak lambat atau jarak dekat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kembali ke kondisi kita yang masing-masing saat itu kita harus melakukan apa? Ibaratnya kalau kita bisa berlari, kenapa berjalan? Kalau kita bisa berlari dan kitalah berlari dan berlari untuk mengejar suatu target atau goal kita. Dari situ kita harus jaga stamina. Di usia kita yang seperti ini, kita sudah harus tahu diri, tahan diri, sadar diri terhadap makanan, terhadap kebiasaan, pola tidur, olahraga, dan sebagainya. Jadi stamina kita agar terus terjaga. Ya nggak apa-apalah meskipun ada rasa sedikit pusing-pusing, cenut-cenut, ngilu-ngilu, wajar ya, karena faktor kita ya Bapak Ibu. Jadi jangan seperti minuman bersoda yang dikocok, yang semangatnya menggebu-gebu di awal, yang stamina kita terjaga di awal, selanjutnya kita hilang semangat kita, hilang semua aturan-aturan yang untuk menjaga stamina kita langgar. Jadi, jadilah kita stabil, konsisten dalam situasi dan kondisi apapun, insya Allah kita akan terus sehat sampai benar-benar kita bahagia mencapai goal kita bersama. Bagaimana sih cara jaga stamina? Yaitu selalu andalkan Tuhan atau kita selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta dan segala isinya, yang termasuk kita juga yang makhluk ciptaannya yang paling mulia. Jadi selalu kita bagi umat muslim beribadah, sholat sehari semalam 5 waktu, agama yang lain, semuanya ada tempat-tempat dan sarana ibadah yang benar-benar kita harus jalankan setiap hari. Kita jauhi larangannya, kita lakukan, jalankan perintahnya. Doakan goal, strategi, dan sistem. Kita masing-masing berada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia mempunyai goal dan strategi dan tim. Kita sudah punya strategi untuk mencapai lari jarak pendek atau lari jarak jauh. Dan kita kerja bersama tim. Selain perusahaan menyediakan sarana dan prasarananya, kita bekerja dengan tim. Tim kita siapa? Kita sudah ada dibentuk HK wilayah masing-masing. Tim kita yaitu anak-anak HK kita, calon-calon mitra kita. Disitulah kita bekerja dengan tim, kita sampaikan prosedur, sistem, dan aturan-aturan yang ada dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan aplikasi AIR, dan sekarang digandeng dengan saudaranya, saudara kemarin, yaitu aplikasi Ombak. Terus kita juga harus mendoakan leader. Leader itu siapa? Leader kita, mentor kita, yaitu beliau, Pak Direktur, Pak Wakil Direktur, para leader-leader seperti contoh ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu, salah satunya ada Pak Roy, Pak Nandang, semua yang ada di sini, leader Lampung, leader Surabaya, dan semua kota-kota yang ada HK-HK di wilayah masing-masing. Percaya perusahaan, kenapa? Karena di awal kita gabung, kita dikasih tahu perusahaan kita apa, produknya apa, sistemnya bagaimana, rumusan seperti apa, prosedurnya, dan ketentuannya. Kita yakini sudah. Kita sama-sama baru ketemu kemarin di hari Senin sampai hari Rabu. Kita sudah harus yakin dengan perusahaan. Sudah tidak harus lagi bertanya A, B, C sampai Z. Kita juga sudah harus mampu menghandle di bawah pertanyaan-pertanyaan. Dan kalaupun kita tidak ada kemampuan di salah satu pertanyaan atau kejadian atau situasi, barulah kita ke atas. Ada step by step yang harus kita lalui. Dari ortu ke kane, dari kane ke pembina, dari pembina ke manajemen. Seperti itu ya Bapak Ibu, percaya perusahaan. Terus juga kita harus percaya sistem. Karena sistem di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan aplikasi AIR adalah sistem pertama. Aplikasi pencetak uang yang dengan konsepnya gotong royong, susun rapi, auto renewal. Itulah yang akan membuat bisnis kita ini aman dan jangka panjang, long term. Tidak ada disebut yang scam segala macam, bangkrut, tidak ada ya Bapak Ibu di sistem PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Percaya leader, yaitu tadi di depan, siapa itu leader, tentunya kita udah tahu. Garis-garis nasab kita, leader-leader kita sudah tahu. Ikuti prosedurnya itu sudah dibuat, ada prosedur
ketentuan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Kita ikuti itu aja, kita contek itu aja. Setiap hari, setiap kita melakukan atau kita mau bersiar info dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, selalu pakai standar prosedur yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Komitmen dan persisten. Kita selalu harus punya komitmen, bukan harus punya komitmen. Kita ingat komitmen kita di awal, kita di sini itu bagaimana? Kita sudah yakin, kita sudah percaya, kita sudah pahami semua fitur-fitur segala sesuatu yang ada di dalam ketentuan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Dan kita juga harus terus amanah, melakukannya terus. Bahkan boleh dibilang kita melakukan tanpa batas. Mau pagi, siang, malam, sore, itu terus. Kita terus bersiar, nggak pernah lagi yang kita omong, usaha kita, apapun itu, dimanapun itu, selalu ada kita berikan informasi apa yang sedang kita lakukan, yaitu ada di dalam sebuah naungan payungnya kita, yaitu PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, yang akan merubah kehidupan kita jadi lebih baik dalam konteks apapun. Terus kita juga harus nempel Bapak Ibu. Kita juga di rumah tangga juga harus nempel kepada apa ya? Kepada suami kita, anak-anak kita, kepada semua yang benar-benar kita tempel itu, agar kita selalu ingat, selalu tahu akan kewajiban-kewajiban kita. Dan kita di sini juga nempel kepada perusahaan, nempel kepada leader-leader, nempel kepada acara-acara, nempel kepada semua aturan yang ada dan ketentuan yang ada. Itulah Bapak Ibu yang dikatakan nempel. Terus kenapa kita harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri Bapak Ibu. Hari ini kita sehat walafiat, kita bertemu bersama. Semoga Allah selalu menjaga kita, melindungi kita. Kita diberi kesehatan yang cukup, yang berkah. Begitu juga dengan rezeki kita yang berlimpah ruah. Insya Allah kita sudah ada, sudah digaransi. Bismillah, semoga Allah meridhoi kalau kita akan bebas secara finansial. Begitu juga dengan waktu kita. Kita hanya tinggal berbagi pada saat kita nanti kaya, kita juga berderma. Kita tinggal mensedekahkan uang kita, karena yang memang sebagian rezeki mereka ada pada kita. Sekian persennya sudah ada ketentuannya. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga, kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Semoga misteri kita nggak ada, dalam artian kita selalu sehat dan kita sama-sama ketemu pada saat kita mencapai goal kita, yaitu pensiun bersama. Kita bisa umroh bersama, berbagi bersama, kita berlomba dalam hal kebaikan bersama. Tidak ada lagi yang kita tawar-tawar pada saat kita harus menolong dan harus melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Dan hari ini pun saya ada di kondisi saat badannya agak meriang-meriang dikit gitu, baru berasa gitu. Mungkin ya karena memang kita juga manusia, bukan robot. Makanya di era ini banyak yang benar-benar menggantikan tenaga manusia dengan robot. Karena robot nggak pernah pilek, nggak pernah batuk, nggak pernah kecapean, nggak pernah minta makan, minta minum. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kecewa, capek, malas, kesal sudah tidak ada lagi dalam diri kita, yang memang kita sudah dilatih dan dibekali begitu yang sesuatu yang luar biasa di dalam buku bijak yang memang direkomendasikan untuk kita semua, para mitranya yang sudah berada di naungan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Itulah Bapak Ibu, bagian koper depan yang memang penekanannya harus kita teladani, harus kita pahami, dan harus kita tanamkan bersama. Saya akan membacakan buku bijak di tanggal 15 ya Bapak Ibu. Saya akan baca secara ringkas dan enggak begitu banyak, nanti saya kupas ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Itu Bapak Ibu. Terkadang juga orang dalam kondisi tertentu. Mama Pak. Coklat. Halo, host, mohon di mute. Bisa saya lanjut? Halo. Saya ulang, dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Nah, apapun kondisi kita, dalam hal ini kita harus pakai, tetap tanamkan TST. Karena saya juga nggak sempurna. Tujuan saya mengingatkan itu sayang, bukan berarti saya melarang atau apapun. Kita harus menjaga integritas kita, apalagi posisi kita sebagai ortu, sebagai kane.
pertanyaan-pertanyaan seperti apapun itu, kita bertanya pada tempat posisi yang tepat, karena posisi kita terlihat kalau kita ini sudah ada di ujung tombaknya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kata-kata orang bijak membuat pengetahuan menarik hati. Kata-kata orang bodoh hanya berisi kebodohan. Tuhan melihat semua yang terjadi di segala tempat, memperhatikan semua yang baik dan yang jahat. Jadi, seperti kita dipasangi CCTV di dunia ini, setiap gerak langkah apapun baik dan buruk itu Allah selalu mengetahui, dan Allah tidak pernah tidur. Setiap kejadian, setiap kelakuan, setiap masalah, setiap apapun yang kita lakukan itu tidak luput dari Allah selalu melihat kita. Insya Allah kita juga menjadi manusia-manusia yang baik dan selalu disayang sama Allah. Kata-kata yang baik menambah semangat, kata-kata yang menyakitkan melemahkan hasrat. Orang bodoh meremehkan nasihat ayahnya, orang bijak mengindahkan teguran. Di rumah yang baik ada banyak harta, kekayaan orang. Jahat lenyap dalam bencana. Kata-kata orang bijaksana penuh dengan pengetahuan, tapi pikiran orang bodoh tidak demikian ya Bapak Ibu. Orang bodoh selalu berpikir negatif. Apapun yang kita lakukan, sudah berbuat baik pun, dia akan tetap tidak suka dengan kita. Karena dia mungkin pikirannya pendek, cupak, kurang pergaulan, skupnya itu-itu aja. Ya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Kembali lagi kita tanamkan APBN kita di sini. Ambil positif, buang negatif dari orang-orang yang memang maaf termasuk dalam kategori orang bodoh. Tuhan menerima doa orang baik, tapi ia membenci persembahan orang jahat. Mungkin Bapak Ibu di sini tahu ya konteksnya. Tuhan membenci cara hidup yang durhaka, tetapi ia mengasihi orang yang berusaha melakukan kehendaknya, yaitu menjauhi larangannya, menjalani perintahnya. Mungkin di sini seperti itu ya penjabarannya tentang Tuhan membenci cara hidup orang durhaka, tetapi ia mengasihi yang berusaha melakukan kehendaknya. Orang yang melakukan yang jahat akan disiksa, atau melakukan hal-hal yang jahat mungkin akan disiksa. Orang yang tak mau ditegur akan mati. Mungkin mati segala-galanya, padahal dia masih hidup, mati rasa. Nggak ada lagi istilahnya, ada masukan apapun seolah-olah nggak mempan buat dia. Jadi hatinya sudah mati, sudah tertutup, tidak ada lagi hal-hal positif yang bisa dia terima. Disitulah mungkin mati rasa. Tuhan tahu dunia orang mati dan seluk-beluknya. Mana mungkin pikiran manusia disembunyikan dari dia. Jadi di pikiran kita yang belum terusap pun Tuhan akan tahu, entah itu baik dan buruk. Orang yang suka menghina tidak suka ditegur. Ia enggan meminta nasihat dari orang yang bijaksana. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati yang sedih mematikan semangat. Orang bijaksana mencari pengetahuan. Orang bodoh sibuk dengan kebodohan. Orang muram harus berjuang dalam hidupnya. Tetapi orang yang periang selalu bahagia. Nah, jadilah kita selalu bahagia Bapak Ibu, apapun yang ada di kondisi kita saat ini, kurang dan lebihnya, kita selalu tanamkan rasa bahagia, kita selalu bisa tersenyum meskipun di hati kita menangis. Intinya selalu tanamkan senyum dan kita kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang di rumah kita, suami kita, anak cucu kita, selalulah beri senyum termanis atau senyum terbaiknya kita untuk semua orang Bapak Ibu. Lebih baik sedikit harta tapi disertai takut kepada Tuhan daripada banyak harta tapi disertai kecemasan. Lebih baik makan sayur tapi disertai cinta kasih daripada makan daging lezat tapi disertai kebencian. Jadi lebih baik kita tidak punya lauk pauk untuk makanan kita daripada kita makan makanan tapi itu maaf dari hasil yang tidak diridhoi atau bukan dari usaha yang halal. Jadi makanan itu akan berdampak kepada sesuatu yang buruk. Jadi kita lebih baik apa adanya. Bukan berarti kita nerimo. Enggak, kita tetap berupaya bekerja dan berdoa agar kehidupan kita lebih baik. Nah, untuk kita yang sudah ada di sini, alhamdulillah subhanallah kita sudah akan
dijamin kehidupan kita. Untuk itu nanti kita berdemak kepada orang-orang yang masih memprihatinkan kondisinya yang begitu banyak di luar sana. Orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran. Orang yang sabar membawa perdamaian. Saya juga nggak suka ya Bapak Ibu pertengkaran, meskipun saya bukan perempuan yang lemah lembut. Boleh dibelek hati saya, betapa sayangnya saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Anak yang bijaksana menyenangkan hati ayahnya. Anak yang bodoh tidak menghargai ibunya. Masya Allah. Didikannya seperti apa? Bergaulnya dengan siapa? Kalau sampai ada anak yang seperti apa yang tertulis di sini ya Bapak Ibu, semoga anak-anak kita semua anak yang soleh dan saleha, anak yang takut akan ajaran orang tuanya, takut akan Allah, akan Tuhannya, selalu menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi intinya kita punya anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh ayah ibunya. Kebodohan adalah kesenangan orang bebal. Orang bijaksana hidup lurus. Sudah pasti, karena dia bijaksana, jadi dia akan hidup lurus, jujur, dan amanah. Rencana gagal jika tidak disertai pertimbangan. Rencana berhasil, kita banyak memberi nasihat. Nah ini Bapak Ibu, begitu juga kita masuk ke LPI, sudah ada perencanaan yang dibuat oleh sistemnya, oleh manajemennya, sudah ada ketentuan. Kalau kita melanggar rencana atau prosedur, yakin kita bakal sukses? Tentu tidak ya Bapak Ibu, karena rumusan atau boleh dibilang suatu konsep itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang mampu menciptakan konsep gotong royong bersistem, susun rapi, auto renewal. Itulah formula yang belum dipunya oleh usaha-usaha di luar sana. Jadi banyak yang akan bermitra atau melirik konsep yang dipunyai oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Terima kasih KLPI, terima kasih Pak Dirut, terima kasih Pak Wakil Direktur dan leader-leader yang lainnya. Kita sudah bekerja sama di sini untuk mencapai goal kita sama-sama. Kata-kata yang diucapkan dengan tepat waktunya mendatangkan sukacita. Ibu, mendatangkan sukacita. Orang bijaksana mengikuti jalan mendaki yang menuju kehidupan. Bukan jalan yang menurun yang menuju kematian. Jadi kita sudah ada jalannya, petunjuknya untuk melakukan atau melangkah memulai apa yang kita harus lakukan karena kita ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang sudah menciptakan aplikasi air, yaitu sarana pencipta atau penghasil uang. Jadi kita ikutin ya Bu, jangan sampai kita nggak ada hasil. Tuhan akan merobohkan rumah orang yang tinggi hati, tetapi tanah milik seorang janda ia lindungi. Nah, jadi kalau orang kaya apalagi sombong, itu nantinya dirobohkan oleh Allah. Karena kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, dalam hitungan menit, itu semuanya akan diambil, akan dihilangkan. Tetapi milik seorang janda dilindungi, karena janda itu yang harus dilindungi oleh siapapun, bahkan dari kita, oleh kita ya. Kita harus mendekat, menyayangi, ya janda, anak yatim, dan duafa. Ya Allah aja benar-benar membela. Tuhan benci pada rencana yang jahat, tapi kata-kata yang baik menyenangkan hati. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan bahagia. Nah itu Bapak Ibu. Segala sesuatu yang diberikan kita atau diperoleh kita, Allah kita sengaja memperoleh dengan cara yang tidak halal, bukan rezeki kita ambil, yaitu nanti akan ada sebab dan akibat ya Bapak Ibu. Jadi selalulah kita mengambil apa yang sudah menjadi hak kita atau menikmati yang memang sebenarnya itu hak kita. Itu yang bisa kita gunakan untuk memberikan kehidupan untuk keluarga kita masing-masing. Orang baik mempertimbangkan kata-kata orang jahat, mengucapkan hal-hal yang keji. Tuhan mendengarkan apabila orang baik berdoa, tetapi ia tidak mengindahkan orang yang durhaka. Maaf, Bapak Ibu, saya open kamera sebentar ya. Tuhan mendengarkan apabila orang yang berdoa tetapi tidak mengindahkan orang yang durhaka.
wajah gembira meriangkan hati, berita yang baik menyegarkan jiwa. Jadi kita di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, sudah menyampaikan berita baik kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang tersayang kita melalui apa yang sedang kita lakukan, yaitu di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang kita membangun komunitas pembeli setia yang akan diberikan bonus atau dana pensiun seumur hidup. Jadi itu benar-benar berita bahagia yang kita sampaikan kepada orang sekitar kita atau dimanapun teman-teman kita, keluarga kita berada. Sebarkan berita gembira ini kalau kita sudah ada di perusahaan yang tepat yang akan menggaransi kita mencapai goal untuk mendapatkan pensiun seumur hidup. Orang yang mengindahkan teguran tergolong orang yang bijaksana. Saya pun selalu ingin ditegur, diingatkan demi hal-hal kebaikan. Orang yang masih mau menegur, masih mengingatkan kita, jangan kita sikapi negatif. Jangan seolah-olah kita memarahi. Itu bentuk rasa sayang sahabat, istri, suami, anak kepada kita, Bapak Ibu. Jadi selalulah kita kalau ditegur, menjadi bijaksana menyikapi teguran itu ya Bapak Ibu. Kalau memang teguran itu dirasa kurang tepat, ya mungkin kita kembali lagi tanamkan tahu diri kita, sadar diri kita. Jadi ambil positif, buang negatifnya. Jadi saya nggak terlalu berharap, nggak selalu menuntut. Ya saya pun kalau menegur, kalau memang itu disikapi baik, alhamdulillah. Karena teguran saya atas rasa sayang saya kepada anak, keluarga, kepada sahabat-sahabat, seluruh mitra-mitra yang ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Yaitu tadi orang yang mengindahkan teguran tergolong orang yang bijaksana. Nah ini dua alinea terakhir, orang yang tidak mau dinasehati, tidak menghargai diri sendiri. Orang yang mau menerima teguran menjadi berbudi. Takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik. Kehormatan didahului oleh kerendahan hati. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Halaman buku bijak sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah itu dari saya. Kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Supron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dipimpin doa dulu Ibu. Ya, siap. Marilah Bapak Ibu kita memanjatkan doa yang mana pada pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah, yang cuacanya sendu, adem-adem, gimana gitu di Kuningan ini. Kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Saya akan pimpin doa yang singkat, sederhana, tapi mungkin Allah tahu kalau doa yang saya panjatkan ini doa terbaik untuk kesehatan, keberkahan, keberlimpahan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini dengan nikmat sehat, nikmat panjang umur, kami masih dapat berkumpul di acara Zoom pada pagi hari ini dalam naungan, dalam suatu badan, yaitu PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Semoga kita semua sehat, para owner, KLPI, para direktur, wakil direktur, para leader-leader, kane, ortu, HK, calon ketua HK, mitra-mitra air di seluruh Nusantara. Semoga diberi kemudahan, keyakinan, hakul yakin di dalam kita masing-masing karena kita sudah berada di kendaraan yang tepat untuk menjamin
kehidupan kita, masa depan kita yang lebih baik untuk keluarga tercinta, untuk sahabat kerabat kita. Jadilah kita orang-orang yang jujur dan amanah, orang-orang yang berani dan tidak mempunyai rasa takut, rasa ragu sekalipun untuk bersiar apa yang sedang kita lakukan dengan niat tulus, dengan niat baik kita. Jangan pernah berharap, jangan meminta lebih kepada orang yang akan kita sampaikan apa yang sedang kita lakukan. Berilah yang terbaik, sampaikan yang terbaik dengan rasa ikhlas tulus, dengan selalu didasari oleh senyuman yang tulus dari kita Bapak Ibu. Semoga PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan seluruh elemen di dalamnya dilindungi, dijauhkan dari kekejian, kejoliman orang-orang yang memang berniat jahat, yang tidak suka kalau ada satu usaha yang berkembang dan maju menjadi viral, selalu saja ingin diusik dan akan dijatuhkan. Ya Allah, lindungi kami yang ada di naungan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jaga ya Allah, berikan langkah kami, ringankan langkah kami untuk selalu tahu tanggung jawab kalau kami berada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang harus kami sebarkan terus-menerus kepada orang, kepada siapapun, kondisi apapun. Kuatkan hamba dan seluruh orang-orang yang hadir di hari ini ya Allah, dari segi kesehatan, keberkahan, keridhoan-Mu ya Allah. Lindungi kami dari segala kejahatan ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa membolak-balikan hati, hati yang kuat, hati yang batu agar menjadi hati yang lemah lembut, menjadi hati yang bijaksana, agar memperoleh ridho-Mu ya Allah, keberkahan dari-Mu ya Allah. Semoga pembangunan kantor yang ada di Cirebon, KP Office berjalan dengan sesuai target, berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Allah hadinya wa idah. Sekian dari saya, maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Eni. Semua bunda-bunda, ayah-bunda. Beliau sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu, walaupun tadi sudah tahu bulat, dadakan ditunjuk menjadi pemateri, pemapat, dan juga kondisinya juga lagi kurang fit karena perjalanan kemarin mengikuti raker. Tapi inilah Bapak Ibu, kita disuguhkan, kita dipertontonkan dengan hal-hal yang sangat luar biasa sekali, yang sangat menginspirasi sama buat kita sekalian, bahwa inilah kekuatan yang kadang tanpa kita sadari Bapak Ibu ya. Inilah kekuatan yang sebenarnya dari Kreasi 5 Pilar Indonesia, yang memang ini adalah program atau proyek besar Bapak Ibu. Jadi kondisi apapun ya kita memang demikian Bapak Ibu ya, harus siap dan harus terus bisa on fire kalau kata Bu Tarigan. Ini mungkin masih ada waktu, barangkali ada yang mau menambahkan atau barangkali ada yang memberikan masukan atau bagaimana, silakan monggo, saya serahkan kepada forum, silakan karena waktunya masih 20-an menit lagi Bapak Ibu. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan atau mau menyampaikan boleh barangkali, atau kesepakatan forum bagaimana, apakah mau ditutup atau bagaimana, monggo kami mengikuti saja. Ayo kita bilang 1, 2, 3 sama Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Ini bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang mau menambahkan atau kami tutup saja atau bagaimana? Monggo, waktunya masih 20 menitan lagi. Sama-sama. Mungkin kalau memang ada hal-hal yang baik untuk support kita, untuk menambah keyakinan kita, menguatkan kita, Pak Sukron, silakan ada siapa yang memang pantas menyampaikan di pagi hari di Jumat ini ya, silakan. Saya izin minta waktunya, dan saya mohon dengan hormat kepada suhu saya, pembimbing saya, yaitu Pak Haji Padoli. Mohon maaf saya minta waktunya sedikit untuk memberikan pencerahan kepada kita bersama. Ini saya anggap
Ini suhu saya Bapak Ibu ya, yang membangunkan saya, yang menata saya barangkali mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Halo Pak Haji, halo Pak Haji. Halo. Pak Haji, monggo Pak Haji. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Sukron, moderatornya keren sekali dan saya senang sekali perkembangan, saya mencermati dari waktu ke waktu, makin lama makin enak diperdengarkan buat kita bersama. Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah kita perdengarkan dari Bunda kita tersayang, karena kemarin Masya Allah Bunda juga di acara gathering itu sangat menginspirasi banyak orang ya. Dan kita yang muda jangan pernah mau kalah semangatnya dengan Bunda kita, Bunda Eni. Karena malu rasanya kalau yang muda-muda ini nggak bisa seperti kayak Bunda Eni. Masya Allah ya, saya juga sangat terinspirasi sekali. Dan untuk kita bersama dan semuanya, saya tidak banyak yang ingin berbagi, kecuali kita harus menyikapi dengan lebih bijak keterkaitan dengan antara air dan saudaranya air. Ini harus betul-betul lebih bijak, tetap dengan on fire-nya itu tetapi harus bijak, katakan yang tepat ya. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat momennya. Jadi sampaikan dengan penuh kehati-hatian dan jangan sampai salah kita menyampaikan. Jangan sampai. Karena ini akan menjadi sesuatu yang tidak perlu diragukan, juga tidak terbantahkan. Situasi dan kondisi ini akan membara, akan membahana, akan sangat luar biasa sekali. Tetapi sekali lagi saya berpesan kepada diri sendiri dan Pringsewu khususnya dan kita bersama, tepat waktu kita untuk menyampaikan, tetap sasaran tepat kita menyampaikan, jangan sampai terjadi nanti, mohon maaf, melundet di pemikiran teman-teman semua di seluruh Indonesia. Ini satu hal yang harus betul-betul kita jaga. Nah, tetapi kalau kita tarik benang lurusnya bahwa antara air dengan saudara kembarnya air, ini semuanya saling menguatkan yang tidak bisa terbantahkan. Nah, saling menguatkan yang kita maksudkan, Bapak fokus di air itu juga lama-lama jadi keren, ya. Sudah yes lama-lama jadi keren. Nah, Bapak fokus di ombak pun juga sudah keren, nanti tambah OK. Atau mungkin kalau dilengkapkan oke deh, ya kira-kira begitu. Artinya ini sama-sama menguatkan. Dan menjadi perpaduan yang sangat indah karena keduanya betul-betul harus kita ikuti dan semuanya keduanya menghantarkan kita itu ke titik yang sama-sama kita rindukan, kita idamkan dan kita impikan. Jadi tidak ada yang salah. Maka dari itu jangan pernah ragu, yakinkan diri, yakinkan keluarga, yakinkan teman-teman kita semua. Tidak ada sebuah sistem yang sehebat ini yang menghantarkan kita sampai kepada tujuan. Tidak ada. Hanya ada di air dan saudara kembarnya air. Tinggal perlu dipilih pensiun lewat jalur yang mana. Pingin yang cepat, silahkan ambil saudaranya air, juga akan mendorong air. Jangka panjang lewat air juga tetap akan didorong oleh air itu sendiri dan akan lebih dikuatkan dengan saudaranya. Jadi tidak usah ada
keraguan, mapankan hati, terus bergerak, terus berjuang. Di Papua hebat, closingnya di seluruh antero juga hebat. Nah, di Kalimantan, Sulawesi hebat, kita pun juga semua hebat. Tidak ada rangkaian kebersamaan sehebat ini, kecuali hanya di PT KLPI. Mungkin itu saja buat pribadi saya mengingatkan dan juga teman-teman semuanya. Mari memensiunkan Indonesia, mensejahterakan Indonesia, dimanapun sekecil apapun peranan kita tetap mempunyai makna yang begitu hebat, begitu luar biasa. Terima kasih dan mohon maaf. Mangga dilanjut Pak Sukron. Hatur nuhun, terima kasih banget untuk suhu saya yang selalu membimbing saya. Mungkin waktunya masih 15 menit lagi, barangkali Ibu Izin, Pak. Monggo Izin, Pak. silakan. Oh siap, Izin. monggo lanjut, silakan, monggo. Oke. Terima kasih Bapak Ibu waktu yang diberikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Saya hanya menggarisbawahi saja. Betul Bapak Ibu ya, apa yang dikatakan Pak Haji Fatuli itu sangat luar biasa dan betul sekali. Sudah tepat dan tidak ragu lagi Bapak Ibu. Jadi untuk menjalankan PT KLP ini tidak perlu ragu-ragu lagi. Aku yakin tadi sudah dipaparkan oleh Pak Haji Fatuli, itu sangat benar sekali. Jadi kita tinggal go progress, tinggal kita gerakkan saja. Mau jalankan yang air, mau jalankan yang ombak, itu nilainya sama, saling menguntungkan. Jadi tidak perlu takut lagi nanti kalau ada teman yang tanya seperti beliau Pak Fatuli tadi katakan, jelaskan dengan waktu yang tepat dan tempat juga yang sama. Jadi jangan sampai ada salah pengertian. Intinya seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu kita goalkan, kita pensiunkan terutama yang sudah jadi mitra-mitra KLP ini sudah di depan jadi pelopor, dan kita sejarahkan masyarakat umat Indonesia seluruh dunia kalau bisa merambah di dunia, biar kita ini jadi pionir-pionir, jadi contoh-contoh yang baik, dan pemerintah bisa melihat kita bahwa kita sudah menerapkan program-programnya beliau. Salam 5 pilar, salam ombak, go sukses bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih dari saudara kita, bapak kita, kakek kita dari Pak Asmen Papua ini Bapak Ibu ya. Ini saya merinding Bapak Ibu. Soalnya keberadaan kita ternyata ya ini menunjukkan keberadaannya beliau saja di Papua yang memang sudah sehati dan sejiwa dengan kita di perusahaan KLP ini juga sudah inspirasi sebenarnya, apalagi beliau menyampaikan, waduh, sudah luar biasa. Ini sepatah kata atau dua patah kata dari Bu Tarigan ini yang on fire, saya pengen oleh-olehnya nih mungkin barangkali. Monggo Bu Tarigan. Oke, Pak. Ya, silakan. Atau yang lain, monggo silakan. Halo. Pak Sukron. Oh, monggo. Siapa nih? Ini yang di sini ini bahas PP saja. Enggak usah bahas ombak, Oh, siap. tsunami, dan lain sebagainya. Oke, Mbah. Itu aja. Mbah. Kalau yang nambahin monggo cukup bijak saja. Siap. Itu ada Hana Abisai yang angkat tangan tuh mau usul apa itu? Monggo, siapa yang angkat tangan? Ibu Hana Abisai atau Bapak Denny ini siapa yang Masuk. kalau nggak ada Pak Denny, monggo Pak Denny. Haji Soib. Singkat aja Pak. Dengan adanya perkembangan yang ada, singkat aja. Ibarat kita mau bepergian, itu adalah bahan bakar tambahan.
Jadi jangan seperti Pak Teman katakan tadi, jangan sampai bingung dengan adanya saudaranya air. Tetap semangat dan jadikan itu sebagai tonggak dan jadikan itu sebagai pemberi tenaga buat kita semua. Dengan adanya tenaga yang full, maka kita juga akan bekerja dengan full. Bijak akan memberikan kita satu motivasi dan inspirasi dan terus itu kita lakukan sampai kita sampai goal. Itu aja Pak Supron, terima kasih. Subun. Barangkali masih 10 menit lagi, ada yang menambahkan lagi atau bagaimana? Oh, Assalamualaikum. Oke, sekali monggo. Untuk dinas. Monggo, siapa yang mau menambahkan atau mau Mas Syukron. Ya, masih 10 menit lagi, monggo silakan, atau mau ditutup saja, apa bagaimana? Ya. Oh, Pak Sohib, monggo silakan. Monggo dilanjut Pak Sohib. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi pada teman-teman. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini hari Jumat ya, Al-Mut Barakah, dan juga tadi kami telah mendengar bunda kami yaitu kakek kami yaitu Ibu Eni, mudah-mudahan berikan keadaan sehat walafiat, kita doakan bersama dan habis melaksanakan di Lembang ya, telah berjuang untuk kesejahteraan kita bersama. Oleh sebab itu saya secara pribadi dan mari teman-teman kita doakan Kane Eni untuk supaya sehat walafiat. Sekali tadi kita telah mendengarkan pesan-pesan dari Pak Jipudoli dan Pak Asman ya. Mudah-mudahan kita semua di dalam Zoom ini mendapatkan yang terbaik dan kita selalu eksis KLPI ya, walaupun ada saudara kembar ya gitu, tetap kita eksis dan berjuang dan bersama-sama untuk gotong royong untuk memperkuat ya, untuk memperkuat daripada perjalanan kita ya. Mudah-mudahan juga kita jalan bersama ya, jalan bersama untuk melaksanakan membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Insya Allah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, tentunya kita senantiasa diberikan ganjaran, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan pada leader-leader kita, kepada kanek-kanek kita dengan Jumat yang mubarak ini, mari suratul Fatihah agar senantiasa kita doakan agar leader, agar kita kanek-kanek kita, ortu kita dan calon kita, mari kita doakan bersama di mubarak di pagi hari ini di hari Jumat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Syukron yang telah disampaikan. Siap. Ini masih ada sedikit lagi waktunya. Saya minta dengan hormat Pak Beni, bisa nggak ya untuk memberikan petuah-petuahnya? Kayaknya Pak Beni, halo Pak Beni, saya pengen dengar sekali Pak Beni berbicara di hadapan kita semua ini. Monggo saya daulat Pak Beni untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata. Monggo Pak Beni. Suaranya Pak Beni, suaranya. Mikrofonnya masih di mute, Pak Beni. Ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Syukron. Waktu yang telah diberikan ke saya. Ya, saya hanya menyoroti tentang ombak nih Pak Syukron.
Ya, kita kan sudah berjalan di air dan datangnya saudara kembarnya ombak, sebetulnya itu kan penting sekali untuk pendongkrak di air kita. Kenapa? Karena kalau kita cermati di air tuh agak lambat ya. Kita yakin itu agak lambat. Datangnya ombak ini kita mempercepat ya, mempercepat untuk pergerakan kita semua karena support dari ombak itu sangat luar biasa sekali. Dengan adanya ombak, kita tuh pasti perkembangan di air tuh lebih cepat lagi. Makanya datangnya ombak kita positive thinking aja untuk semuanya mitra di air. Karena ombak itu betul-betul memang sangat besar, pantas sekali disebut ombak gitu. Ya, pantas sekali disebut ombak karena mendorong kita berpenghasilan lebih cepat lagi, Pak Sukron. Dan untuk para kane, saya juga sangat berterima kasih sekali pertemuan kemarin kita di waktu gathering. Wah, itu saudara kita betul-betul erat sekali tali persaudaraannya. Ya, benar-benar belum pernah saya mengalami seperti ini. Kita kumpulan di air ini betul-betul saudara kita sangat luar biasa. Ya, terima kasih semuanya para kane, para ortu yang telah mendukung acara gathering kemarin ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk semuanya. Terima kasih Pak Sukron, hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan suara emasnya, suara merdunya Pak Beni ini betapa menyejukkan hati ya. Inilah yang kita tunggu-tunggu, petuah-petuahnya Pak Beni ini yang memang sudah saking lamanya kita bersua, kita berzumar bersama, tapi baru kali ini tentunya kita mendengarkan langsung suaranya Pak Beni yang merdu dan memotivasi untuk kita semua. Ini 5 menit lagi, apakah mau ditutup atau ada yang mau menambahkan, monggo? Cukup. Ya, Bapak Ibu, kita cukupkan dan kita alhamdulillah kita juga puji Tuhan bahwa semua acara yang selama ini kita jalankan sampai dengan hari ini kita berjalan dengan sempurna, berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada hacker, tidak ada yang mengganggu kita. Mudah-mudahan inilah kuasanya Tuhan kepada kita untuk menjaga kita supaya terus berproses dan menuju kepada goal-goal kita yang kita memang harapkan dan kita impikan. Itu yang kita bisa sampaikan dan mohon maaf sekali lagi kalau saya pribadi ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih. Semangat. Alhamdulillah. Selamat pagi.